Firman ini akan mengangkat ekonomi Anda. 10 prinsip Yusuf yang mengubah nasib. Saudaraku, sebelum kita masuk ke inti pengajaran ini, izinkan saya bertanya satu hal profetik kepada Anda. Bagaimana jika hari ini Tuhan sedang membuka kunci yang sama yang dipakai untuk mengangkat Yusuf dari lembah paling rendah menuju puncak pemerintahan? Bagaimana jika selama ini Anda berdoa meminta terobosan keuangan, meminta kelimpahan, meminta arah hidup, tetapi Tuhan berkata, "Anakku, aku sudah memberikan kuncinya sejak zaman Yusuf engkau, hanya perlu memahaminya." Jadi tetaplah fokus. Jangan lewatkan satu kalimat pun. Karena apa yang Anda dengar hari ini bisa mengubah arah hidup dan keuangan Anda secara rohani maupun praktis. Prinsip 1. Yusuf menabung karena visi. Bukan karena ketakutan. Yusuf hidup pada masa ketika seluruh Mesir sedang menikmati 7 tahun kelimpahan. Semua orang bersuka cita, makan dengan pesta, menghabiskan hasil panen tanpa berpikir panjang. Tetapi Yusuf berbeda. Ia melihat sesuatu yang tidak dilihat mata manusia biasa. Ia melihat masa depan melalui visi dari Tuhan. Menabungnya Yusuf bukan didorong rasa takut, tetapi didorong pewahyuan. Amsal menegaskan prinsip ini. Orang bijak melihat malapetaka dan bersembunyi, tetapi orang bodoh berjalan terus dan kena celaka. Saudaraku, orang dunia menabung karena takut miskin, tetapi anak-anak Tuhan menabung karena berjalan dalam visi ilahi. Di Kejadian 41 ayat 47 sampai 48 tertulis bahwa selama 7 tahun kelimpahan, Yusuf mengumpulkan hasil bumi dan menyimpannya di kota-kota. Setiap biji gandum yang ia simpan adalah wujud ketaatan kepada Tuhan. Ini prinsip pertama. Menabung bukan reaksi, tetapi respons terhadap visi. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe agar semakin banyak orang mengalami berkat Tuhan. Prinsip 2. Yusuf menetapkan persentase. Prinsip 20% Tuhan memberi petunjuk yang sangat jelas. Ambil 1/5 dari seluruh panen. 1/5 berarti 20% konsisten, bukan sisa-sisa. Ini adalah salah satu prinsip keuangan paling kuat dalam Alkitab. Set aside first, spend later. Bukan, kalau ada sisa, baru menabung. Tuhan sedang mengajar kita bahwa ketertiban mendatangkan penyediaan. Anda mungkin berkata, tapi saya hanya bisa menabung sedikit. Tidak apa-apa. Tuhan tidak melihat jumlahnya, Tuhan melihat keteraturannya. Mereka yang berkata, jika saya suatu hari punya lebih, saya akan menabung. Selamanya tidak akan menabung. Karena menabung bukan soal angka, tetapi soal ketaatan. Disiplin menarik penyediaan. Ketaatan menarik kelimpahan. Prinsip 3. Yusuf membangun struktur. Bukan sekadar menyimpan. Alkitab berkata, Yusuf menyimpan gandum di kota-kota, bukan di satu tempat. Artinya, ia membangun sistem. Saudaraku, banyak orang menabung, tetapi tidak punya struktur. Wong dekampur, pengeluaran tidak jelas, tidak ada kategori. Tuhan tidak menuangkan kelimpahan ke tangan yang berantakan. Berkat Tuhan selalu mengalir kepada struktur, bukan kekacauan. Kalau keuangan Anda kacau, bukan berarti Anda kurang diberkati. Mungkin berarti Anda kurang tertata. Belajarlah. Dari Yusuf, ada tabungan, tujuan ada, tabungan keadaan darurat ada, tabungan kerajaan untuk memberi, ada tabungan. Investasi Tuhan memberkati tempat yang terstruktur. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe agar semakin banyak orang mengalami berkat Tuhan. Prinsip 4. Yusuf konsisten selama 7 tahun. Yusuf tidak menyimpan hanya sebulan atau 2 bulan. Ia menyimpan selama 7 tahun penuh, tanpa berhenti. Inilah yang membedakan orang yang berhasil dan yang gagal. Orang gagal menabung ketika mereka merasa ingin. Orang berhasil menabung ketika mereka tidak merasa ingin. Konsistensi adalah mata uang yang Tuhan hormati. Matius berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia dalam perkara besar. Tuhan tidak mencari orang bersemangat 1 bulan. Tuhan mencari orang yang setia 7 tahun seperti Yusuf. Setiap hari Yusuf berkata, apa yang Tuhan percayakan hari ini, harus aku simpan dengan bijaksana. Prinsip 5. Yusuf tidak menyalahartikan kelimpahan saat Mesir melimpah. Orang-orang mengira itu berarti, ini waktu untuk bersenang-senang, menghabiskan sebanyak mungkin. Tetapi Yusuf tidak tertipu kelimpahan. Amsal 1 ayat 20 berkata, di rumah orang bijak ada persediaan, tetapi orang bodoh melahap habis semuanya. Perhatikan, orang bodoh bukan tidak punya apa-apa. Dia punya, tetapi dia habiskan semuanya. Banyak orang bukan kekurangan rezeki, tetapi kekurangan penguasaan diri. Yusuf tahu, kelimpahan tanpa kendali akan menghancurkan lebih cepat daripada kekurangan
Menabung, bukan keserakahan, itu hormat kepada Tuhan. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe agar semakin banyak orang mengalami berkat Tuhan. Prinsip 6. Tabungan Yusuf memiliki tujuan kekal ketika kelaparan datang. Seluruh dunia datang kepada Yusuf. Tabungan Yusuf tidak hanya menyelamatkan Mesir, tetapi juga menyelamatkan keluarganya sendiri, keturunan perjanjian Allah. Inilah prinsip penting. Tabungan dapat menjadi alat keselamatan, bukan hanya alat kenyamanan. Anda menabung bukan hanya untuk gaya hidup. Anda menabung agar menjadi saluran berkat. Ketika Anda punya tabungan, Anda bisa memberi tanpa takut. Anda bisa menolong tanpa runtuh. Anda bisa menabur untuk kerajaan. Anda bisa menopang keluarga di masa sulit. Tuhan tidak mengurapi penimbunan, tetapi Ia mengurapi perencanaan dengan tujuan kekal. Prinsip 7. Pengelolaan membawa kenaikan Yusuf dipromosikan bukan karena doanya saja, tetapi karena kebijaksanaan manajemennya. Ia mulai dari bawah penjara, tetapi Tuhan membawanya ke puncak istana. Mengapa? Karena ia bisa dipercaya dalam urusan kecil, harian, praktis. Banyak orang ingin naik level, tapi tidak ingin menaati prinsip dasar Kelila dahulu. Baru Tuhan menambah. Jika 100.000 tidak bisa Anda kelola, 100 juta tidak akan menyelesaikan masalah Anda, ia akan memperbesar masalah Anda. Promosi dari Tuhan selalu mengikuti tata kelola. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe agar semakin banyak orang mengalami berkat Tuhan. Prinsip 8. Yusuf mengakui sumber kebijaksanaannya ketika penguasa Mesir memuji Yusuf. Ia tidak berkata, "Aku memang hebat." Yusuf berkata, "Bukan aku, Allah yang akan memberikan jawabannya." Kejadian 41 ayat 16. Inilah tanda seorang yang dewasa secara rohani. Ia mengelola dengan bijak, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Anda boleh membuat rencana keuangan terbaik, tetapi tanpa bimbingan Roh Kudus, Anda bisa menabung salah, Anda bisa berinvestasi salah, Anda bisa memberi salah. Mintalah hikmat Tuhan. Tanya Tuhan sebelum membeli. Tanya Tuhan sebelum memberikan. Tanya Tuhan sebelum menata ulang keuangan. Prinsip 9. Tabungan membuat Yusuf menjadi pemimpin pengaruh ketika dunia kelaparan. Yusuf menjadi orang yang paling dicari. Ia tidak mencarinya sendiri. Ia tidak menyogok. Ia tidak memanipulasi situasi. Ketaatan menghasilkan pengaruh. Orang yang bisa mengelola keuangannya dengan baik akan dipercaya untuk mengelola hal-hal lain di level lebih tinggi. Pelayanan, keluarga besar, bahkan bangsa. Tabungan adalah latihan kepemimpinan. Jika Anda tidak bisa mengatur 1 juta, bagaimana Tuhan memberikan 10 juta? Jika Anda tidak bisa mengatur rumah tangga Anda, bagaimana Tuhan mempercayakan bangsa? Prinsip 10. Menabung adalah ibadah bagi Yusuf. Menabung bukan strategi, dunia itu ibadah. Setiap kali ia mengumpulkan gandum, ia sedang berkata, "Aku percaya pada apa yang Tuhan tunjukkan." Setiap kali ia menyimpan gandum, ia sedang memelihara janji Tuhan atas bangsanya. Ketika krisis datang, tabungannya menjadi alat pewahyuan, bukan sekadar alat bertahan hidup. Itulah sebabnya, menabung bukan lawan dari iman. Menabung adalah bukti iman. Anda menabung bukan karena takut, tetapi karena percaya bahwa Tuhan yang memberi hari ini juga akan memelihara hari esok. Saudaraku, pelajaran dari Yusuf sederhana, tetapi sangat dalam. Rencanakan sebelum Anda membelanjakan. Sisihkan sebelum Anda menggunakan. Konsisten sebelum Anda panik. Berjalanlah dengan visi, bukan ketakutan. Dan ingatlah bahwa pengelolaan adalah bentuk penyembahan. Tuhan tidak mengalihkan kekacauan. Tuhan mengalihkan pengelolaan yang benar. Jangan menunggu krisis untuk menaati prinsip ini. Mulailah hari ini. Selagi masih ada kelimpahan, Tuhan yang memberikan Yusuf hikmat, Dialah yang dapat memberikan Anda arah, kejelasan, dan kelimpahan. Ini bukan keberuntungan. Ini bukan sihir. Ini manajemen kerajaan. Ini bukan keserakahan. Ini visi kekal. Jika Anda diberkati dengan kata-kata ini, silakan like, komen dengan amin, dan jangan lupa subscribe agar semakin banyak orang mengalami berkat Tuhan.